Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin syuhada wal awliya was salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina frina wa muallimina fid din wa hadal huquqi alaina wa jami'an al-nazana. Thumma ila hadratina wa dhul huquqi alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ma'asirul hadirin rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Saat ini kita memasuki bulan yang didoakan oleh Rasulullah, didoakan agar kita mendapatkan berkah. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Jadi bulan yang kita masuki sekarang, insya Allah hari ini adalah tanggal 1. Itu adalah bulan yang begitu agung sampai Rasulullah mendoakan kita masuk di bulan ini semoga mendapatkan berkah. Terkait dengan fadilah-fadilah bulan Rajab, ada banyak hadis tentang ini. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat dan para perawi hadis. Mereka menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang fadilah-fadilah bulan Rajab, walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa hadis tersebut hadis dhaif, hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu artinya hadis palsu. Cuman para ulama sepakat, banyak ulama ahlu sunnah itu yang berpendapat bahwa meskipun hadis itu dhaif, meskipun hadis itu maudhu', kalau itu terkait dengan fadailul a'mal, maka hadis itu boleh dijalankan. Cuman ada yang berpendapat juga sebaiknya kalau hadis maudhu' itu jangan diberitahukan. Ada yang berpendapat berbeda, hadis maudhu' pun harus dipelajari sebab biar kita tahu bahwa hadis itu adalah hadis palsu, ya. Kemudian ternyata banyak juga yang berpendapat bahwa apapun nilai hadis tersebut, kalau itu hadis yang layak untuk kita jadikan pegangan agar kita menambah semangat di bulan Rajab, maka hadis itu layak untuk kita pakai. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu hadis yang saya ambil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi dalam bab Syu'abul Iman, cabang-cabang dari iman. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita senantiasa yakin bahwa kita diawasi. Kalau kita beriman kepada Rasulullah, maka seharusnya kita mengikuti apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah. Dalam hadis, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa An Abdul Aziz bin Sa'id, dari Abdul Aziz bin Sa'id, an abihi, dari Sa'id berarti dari ayahnya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shoma yauman min Rajabin
barang siapa yang berpuasa 1 hari saja dari bulan Rajab, puasanya boleh tanggal 1, boleh tanggal 2, boleh tanggal 3, pokoknya 1 hari dalam bulan Rajab, kana kasyamin sanatan, seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Jadi puasa 1 hari aja sama dengan 1 tahun. Ini riwayat menurut hadis ini, dan ini menurut Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis juga. Hadis ini disebut dhaif sebab dalam hadis yang lain disebutkan 1 hari itu sama dengan 1 bulan. Ya. Jadi berpuasa 1 hari, karena banyak riwayat makanya ini masih diperselisihkan. Tapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari. Wa man shoma sab'ata ayamin ghuliqat anhu sab'ata abwabi jahannam. Apabila ada yang berpuasa selama 7 hari dalam bulan Rajab ini, apakah tanggal 1 atau tanggal secara urut atau tidak, pokoknya 7 hari, ya, ghuliqat, maka ditutup, anhu, karena puasanya itu, sab'ata abwabin, 7 pintu jahanam. Jadi neraka jahanam itu pintunya banyak, ada 7 pintu yang ditutup, artinya kita tidak boleh lewat situ, artinya kita tidak boleh masuk ke sana. Jadi peluang kita untuk masuk ke neraka itu ditutup. Tapi masih ada pintu-pintu yang lain. Wa man shoma tsamaniyata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 8 hari, futihat lahu tsamaniyata abwabil jannah, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Jadi kalau 7 itu pintu nerakanya ditutup, kalau 8 ini 8 pintu surga akan dibuka. Ya. Kemudian kalau bertambah dari 8, wa man shoma asyrata ayyamin lam yas'alullaha azza wajal syai'an illa a'tah. Barang siapa yang berpuasa 10 hari dari bulan Rajab, lam yas'alullaha, dia tidak meminta kepada Allah, illa a'tah, kecuali Allah akan memberinya. Artinya apa saja yang dia minta setelah dia berpuasa 10 hari dalam bulan Rajab, Allah akan memberikannya. Pasti. Kalau ada istisna, Allah tidak meminta seseorang kepada Allah kecuali Allah memberinya. Artinya setiap kali kita meminta apapun kepada Allah pasti dikabulkan. Ya. Wa man shoma khamsata asyara yauman nada munadi minas sama qad ghufirat laka ma salaf fasta'nafal amal qad budilat sayyiatikum hasanat. Apabila seseorang berpuasa khamsata asyarata yauman, 15 hari dalam bulan Rajab, walaupun tidak urut, nada munadi, akan ada yang berseru dari langit, minas sama qad ghufirat laka masalaf, telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fasta'nafal amal, maka lanjutkan beramal. Qad budilat, telah diganti sayyiatikum, keburukan-keburukanmu, dosa-dosamu, hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Artinya kalau berpuasa 15 hari, maka keburukan yang telah kita lakukan itu diampuni oleh Allah, akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa man zada zadahullah azza wajal, barang siapa yang menambah dari 15 itu, maka Allah juga akan menambahkan. Ya. Ada keterangan lain dari hadis ini
ini terkait juga dengan cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu artinya cerita yang sudah berkembang sebelum Rasulullah diutus. Jadi sebelum Islam datang, Rasulullah diutus menjadi Rasul, cerita ini sudah ada. Wa fi syahri Rajaba hamala Nuhun fis safinah. Pada bulan Rajab ini Nabi Nuh naik perahu. Humila Nuhun fis safinah. Nabi Nuh ini telah dinaikkan ke perahu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk naik perahu itu bulan Rajab. Fasoma Nuh, maka Nabi Nuh berpuasa. Wa amara ma'ahu ayyasumu, dan Nabi Nuh memerintahkan kepada yang mengikuti Nabi Nuh. Menurut riwayat itu yang bersama Nabi Nuh ini ada 40 orang. 40 orang pengikutnya Nabi Nuh. Selebihnya itu dimusnahkan oleh Allah dengan banjir. Ya. Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, dan mereka berpuasa. Wajarat bihim safinah, kemudian perahu itu berjalan. Ashhurun ila akhir dzalika li ashri khalun minal muharram. Perahu itu terombang-ambing di atas banjir itu selama berbulan-bulan. Jadi menurut riwayat Nabi Nuh ini ada di atas perahunya lebih dari 3 bulan, lebih dari 2 bulan. Ashhur, kalau syahrun dalam bahasa Arab itu artinya mufrad. Mufrad itu mengandung arti 1. Kalau 2 bulan itu syahroni, 2 bulan itu syahroni, ya. Kalau lebih dari 2 bulan itu jamak ashhur. Jadi lebih dari 2 bulan ila akhir dzalik, sampai akhir Nabi Nuh naik perahu tersebut. Li asyri khalun minal muharram, sampai tanggal 10 bulan Muharram. Jadi Nabi Nuh naik perahu tersebut wajarobi mustafina sittata ashur, 6 bulan. 6 bulan Nabi Nuh terombang-ambing di atas perahu. Jadi bulan Rajab Nabi Nuh mulai naik perahu, kemudian setelah bulan Rajab itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berarti, kalau bulan Sya'ban berarti sudah 1 bulan. Setelah bulan Sya'ban itu bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu bulan Syawal. Setelah bulan Syawal itu bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah itu Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Jadi 6 bulan Nabi Nuh terkatung-katung di atas laut. Ya. Rasulullah itu cahayanya, nurnya juga diciptakan oleh Allah pada bulan Rajab. Rasulullah diciptakan cahayanya bulan Rajab, terus kemudian Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, cahaya kenabian Rasulullah itu sudah ada. Karena ada cahaya kenabian Rasulullah ini, maka Allah menciptakan alam. Sampai-sampai Nabi Adam waktu di surga itu melihat kok ada cahaya kenabian Rasulullah. Nabi Adam punya keinginan besar. Ya Allah, temukan saya dengan Muhammad. Jadi Nabi Adam melihat cahaya kenabiannya Rasulullah itu tertarik luar biasa. Dan akhirnya cahaya kenabian Rasulullah itu turun kepada Nabi Adam. Turun-temurun dari Nabi Adam kepada Nabi Sith, dari Nabi sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, dan terus kepada ibunya Rasulullah. Dari ayahnya Rasulullah kepada ibunya Rasulullah. Begitu Rasulullah lahir, ya, lahir ke bumi, cahaya itu pindah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nurnya diciptakan bulan Rajab, tapi Rasulullah dilahirkan bulan Rabiul Awal. Karena begitu banyak keajaiban di bulan Rajab, maka bulan Rajab ini disebut sebagai bulan yang agung. Mari kita perbanyak amal, mari kita banyak zikir di bulan Rajab ini.
Ya, Nabi Nuh aja naik perahu itu diberi kelebihan oleh Allah, diselamatkan dari banjir itu bulan Rajab. Tapi Nabi Nuh kemudian menemukan daratan setelah 6 bulan di atas laut, menemukan daratan itu tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram itu Allah memberikan anugerah. Pada tanggal itu banyak keajaiban Allah yang diberikan kepada hambanya. Termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud itu tanggal 10 Muharram. Nabi Musa ada di seberang lautan selamat dari kejaran Fir'aun itu juga tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian luar biasa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya pada tanggal-tanggal yang Allah memberikan anugerah luar biasa, kita disunahkan untuk berpuasa. Untuk bulan-bulan yang penuh berkah, kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Kalau kita berpuasa pada bulan Rajab, sebagaimana dalam hadis ini, walaupun ini hadis disebut hadis dhaif, hadis yang lemah, tapi tidak ada salahnya untuk kita amalkan supaya kita punya semangat untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab. Tentang hadis ini, Imam Ahmad perawi hadis itu berpendapat, qalal Imam Ahmad, wa indi, saya mempunyai hadisun, ada sebuah hadis akhir hadis-hadis yang lain, fi dzikri kulli yaumin min Rajabin, dalam mengingat atau menjelaskan setiap harinya di bulan Rajab. Ya, wa huwa hadisun maudhu. Menurut Imam Ahmad hadis ini hadis maudhu. Ya, lam akhrajahu, saya tidak mengeluarkan hadis ini, katanya Imam Ahmad. Makanya kalau kita cari dalam kitabnya Imam Ahmad, hadis ini tidak ada. Ya, dalam kitab Sahih juga tidak ada. Meskipun hadis ini bukan tergolong hadis sahih, tapi itu layak untuk kita amalkan. Kalau kitab yang terbaik, artinya proses menyeleksi sebuah hadis untuk dimasukkan dalam kitabnya itu cukup rumit, cukup selektif, itu kitabnya Imam Bukhari. Kemudian seleksi yang rumit berikutnya diberikan oleh Imam Muslim. Dua kitab ini jadi rujukan terbaik, makanya dua kitab ini disebut kitab sahih. Kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, karena kebanyakan di dalamnya itu hadis-hadis sahih. Untuk yang lain, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, karena di situ lebih banyak hadis yang tidak sahih, makanya hanya disebut sunan. Kemudian di dalam ilmu hadis, apabila ada hadis yang disebutkan di belakangnya itu rawahus saikhon, berarti yang meriwayatkan itu adalah Bukhari dan Muslim, tapi redaksinya berbeda. Kalau ada istilah rawahus saikhon, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis seperti ini, cuma redaksinya berbeda. Tapi kalau di belakang itu tertulis muttafaq alaih, muttafaqun alaih, berarti setuju, sepakat. Ini berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis dengan naskah yang sama. Biasanya kalau sudah ada hadis yang muttafaq alaih, kita ndak usah pikir panjang lagi, berarti hadis itu sudah sangat sahih. Imam Bukhari dengan seleksi hadisnya yang begitu ketat mengatakan bahwa ini sahih, kemudian Imam Muslim juga begitu. Maka kalau dua orang ini sepakat dengan redaksi yang sama, maka hadis itu sangat layak untuk dijadikan pegangan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebenarnya banyak hadis-hadis yang lain yang insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Hadis itu mengapa kok ada yang sahih, ada yang tidak, ada yang mutawatir dan ada yang tidak? Karena dalam periwayatan tersebut, hadis tersebut itu banyak sekali liku-likunya. Ada hadis itu yang diriwayatkan oleh
para sahabat yang mendengarkan Rasulullah saat itu banyak. Kemudian dari banyak sahabat ini dilanjutkan kepada banyak tabi'in berikutnya, maka hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat ini disebut hadis mutawatir, karena yang meriwayatkan dari A, B, C dan seterusnya ini ada lagi dari riwayat yang lain, sahabat Rasulullah yang lain. Kemudian saat itu bisa lebih dari 3 orang yang mendengarkan kemudian meriwayatkan kepada orang lain, meriwayatkan kepada orang lain, maka hadisnya tersebut disebut hadis mutawatir. Tapi kalau hadis ini diriwayatkan oleh 1 orang saja, saat itu Rasulullah misalkan hanya bertemu dengan Abu Hurairah, menyampaikan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah menyampaikan kepada orang lain, hanya 1 orang, maka hadisnya ini disebut hadis ahad. Hadis ahad karena yang mendengarkan cuma 1 orang, jadi nggak ada pembandingnya. Apakah benar hadis ini sahih apa tidak, ya. Karena bisa jadi dari 1 orang yang meriwayatkan, dia itu pernah lupa. Kalau sudah pelupa, maka hadisnya ini jadi hadis hasan, ya, tidak sahih lagi. Tapi kalau seseorang ini begitu kuat hafalannya seperti Abu Hurairah itu memang kuat hafalannya karena didoakan oleh Rasulullah. Jadi pada saat Abu Hurairah itu pernah lupa tentang hadis, Abu Hurairah itu seperti pernah saya sampaikan, minta kepada Rasulullah supaya dijadikan orang yang mudah ingat. Kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Hurairah untuk menggelar serbannya. Rasulullah seperti mengambil sesuatu ditumpuk di serbannya itu, suruh pakai kepada Abu Hurairah. Sejak saat itu Abu Hurairah jadi orang yang sangat cerdas, sangat mudah ingat terhadap satu hal, termasuk juga hadis. Walaupun kondisi ini diragukan oleh beberapa orang, masa Abu Hurairah hanya 3 tahun itu meriwayatkan 6.000 hadis lebih. Ini adalah upaya-upaya supaya kita ragu-ragu pada sahabat Rasulullah. Kalau kita sudah ragu pada sahabat Rasulullah, akhirnya kita akan ragu pada Rasulullah. Kalau kita ragu kepada Rasulullah, kita akan ragu pada Islam. Jadi kita harus hati-hati tentang upaya-upaya seperti ini, karena bagaimanapun juga umat Islam yang begitu kuat, terutama di Indonesia ini paling besar, ini pasti akan akan diobok-obok, pasti akan diberi hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dengan keislaman kita, tidak santai. Jadi bagaimanapun juga kita harus tetap waspada. Kalau seandainya ada hadis dhaif, memang ada beberapa kalangan yang mengatakan kalau hadis dhaif itu sebaiknya jangan dipakai, haram untuk menggunakan hadis dhaif. Ya, tapi kebanyakan ulama ahlu sunnah mereka berpendapat bahwa hadis dhaif pun boleh dipakai sepanjang itu fadhailul a'mal. Ya, jadi untuk kelebihan beribadah itu tidak apa-apa dilakukan. Tapi untuk masalah hukum itu tidak boleh. Hadis yang boleh dipakai untuk masalah hukum adalah hadis yang sahih, ya, apalagi ada nas yang lebih kuat di atasnya. Ada hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih, maka hadis dhaif tidak bisa dipakai. Walaupun ada hadis sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis sahih ini tidak bisa dipakai. Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa hadis itu tidak selamanya bertentangan dengan Al-Quran. Bisa jadi itu adalah alternatif lain. Kemudian mengapa tentang Rajab ini tidak disebutkan dalam Al-Quran? Kalau kita mau cari kata Rajab dalam Al-Quran itu tidak ada. Bulan-bulan dalam Al-Quran tidak ada. Tapi kalau Allah menyebutkan 4 bulan, arba'ata asyhurum maklumat, bulan-bulan yang telah diketahui, telah kita kenal, itu di dalamnya termasuk bulan Rajab, dalam Al-Quran ada. Tapi kalau menyebutkan kata Rajab dalam Al-Quran tidak ada. Kita mencari dalam Al-Quran tidak ada. Terus mengapa tentang Rajab ini tidak ada dalam Al-Quran? Kita tahu bahwa kebenaran dalam Al-Quran itu absolut, tidak bisa dibantah dan pasti benar. Contohnya, mengapa Allah menyebutkan orang yang berbuat zina itu disebutkan perempuan dulu, kemudian orang yang berbuat zina berikutnya laki-laki. Kenapa perempuan dulu? Karena ini
peluang berbuat zina itu lebih banyak pada perempuan. Kemudian akibat perbuatan zina paling besar akan dirasakan oleh perempuan. Makanya disebutkan terlebih dahulu, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuklah masing-masing dengan 100 kali cambuk. Ya, disebutkan perempuan ini pasti tidak bisa dibantah. Terus mengapa di dalam Al-Quran tidak ada kata rojab? Ya, karena kata rojab ini kan relatif, artinya ada beberapa kalangan yang menyebutnya bukan bulan rojab, bulan yang lain. Kemudian kebenaran-kebenaran tentang rojab ini masih ada 1%. 1% itu yang kemungkinan tidak benar. Makanya hadis-hadis tentang fadail bulan Rajab ini tidak kita temukan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pun ada yang menyebutkan tentang bulan Rajab, tapi samar, tidak pasti, tidak qat'i. Ya, masih bisa menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Jadi hadis itu sebagai pelengkap Al-Quran. Kadang-kadang di Al-Quran tidak ada, tapi di dalam hadis ada, karena itu ada peluang 1% yang membuat hal itu tidak pasti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meskipun ada peluang ketidakpastian karena itu hadis bukan Al-Quran, tapi bagaimanapun juga itu patut untuk kita jadikan pegangan, apalagi yang sahih. Maudhu aja boleh, maudhu aja atau yang doif saja, yang lemah, hadis yang lemah saja itu boleh dijadikan pegangan, apalagi yang sahih, apalagi Al-Quran. Tapi kenyataannya banyak dari kita ini menyia-nyiakan kesempatan kita, walaupun sudah ada dalam hadis sahih Rasulullah berbuat demikian, tapi dia nggak mau melakukan. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau kita tiru itu pasti akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau ketentuan itu ada dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu satu huruf saja itu ada malaikatnya dan ada pahalanya. Kita membaca Al-Quran, maka ada 10 pahala untuk mata kita, ada 10 pahala untuk hati kita, ada 10 pahala untuk lisan kita, ada 10 pahala untuk tangan kita. Tapi kalau kita menghafal, berarti mata kita sedang tidak melihat, mata kita nggak mendapatkan pahala. Kalau kita hanya mendengarkan saja, maka yang mendapatkan 10 pahala itu telinga kita. Karena kita tidak membaca, maka lisan dan matanya tidak mendapatkan, tapi tetap dapat pahala. Makanya disebutkan pahala orang yang mendengarkan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran itu sama. Ya, samanya karena telinganya yang mendapatkan pahala, tapi matanya tidak mendapatkan pahala. Kalau kita membaca, maka mata kita akan dapat 10 pahala, lisan kita akan mendapatkan 10 pahala, hati kita, akal kita itu dapat 10 pahala. Otomatis kita juga mendengarkan, telinga kita akan mendapatkan 10 pahala. Jadi dengan membaca itu akan lebih banyak pahalanya. Kalau dengan menghafalkan, maka akal kita yang dapat 10 pahala, tapi mata kita tidak melihat, mata kita nggak dapat pahala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak apa yang saya sampaikan ini benar. Kalau memang yang saya sampaikan ini benar, itu semata-mata dari Allah. Tapi kalau memang ada yang tidak benar, maka niscaya itu karena kesalahan saya dalam menerima informasi. Semoga pertemuan kita mendapatkan manfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga silaturahim kita, menjauhkan fitnah dari kita, memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, memberi kemudahan dan memberikan solusi yang terbaik apa yang kita hadapi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah meninggalkan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.